Pernah kebayang nggak sih bisa nanya langsung sama pemikir-pemikir paling hebat sepanjang sejarah? Maksudnya bukan cuma baca buku mereka ya, tapi beneran ngobrol, diskusi. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah teknologi yang bikin fantasi itu selangkah lebih dekat sama kenyataan. Dan mungkin bisa mengubah cara kita belajar untuk selamanya. Coba deh, bayangin sebentar. Bukan lagi baca teori gravitasi dari buku teks yang tebal, tapi kamu bisa langsung tanya, Pak Newton, waktu apel itu jatuh, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran Bapak? Justru pertanyaan simpel kayak gini yang jadi pintu masuk ke sebuah revolusi belajar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita melompat jauh ke masa depan pendidikan, kita mundur dikit dulu yuk. Lihat kondisi sekarang. Soalnya, kan biar kita benar-benar ngerti solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Jadi, apa sih yang salah dengan cara kita belajar hari ini? Coba deh kita pikir-pikir lagi. Proses belajar kita selama ini kan kebanyakan pasif, ya enggak? Kita baca buku, nonton video, dengerin dosen. Kita cuma jadi penerima informasi. Belum lagi, sistemnya seringkali pukul rata. Satu metode buat semua orang. Padahal cara belajar kita kan beda-beda. Tapi ini nih akar masalahnya. Kita cuma bisa membaca pengetahuan. Kita hampir nggak pernah bisa beneran ngobrol sama pengetahuan itu. Coba lihat deh bedanya. Di kiri, itu model lama. Informasi yang seolah dituang ke kepala kita. Pasif. Nah, di kanan, ini model baru yang aktif. Kita nanya, kita berinteraksi, kita coba-coba sendiri. Ini bukan cuma soal ganti cara belajar loh. Ini pergeseran mendasar banget dari sekedar tahu, jadi benar-benar paham. Terus, gimana kalau kita bisa hancurin tembok itu? Gimana kalau hubungan satu arah ini bisa kita ubah jadi dialog dua arah? Nah, inilah ide besar yang bakal kita kulik, sebuah paradigma baru di mana kita nggak lagi cuma baca soal pengetahuan, tapi kita bisa berbicara langsung dengannya. Coba deh, baca dan rasain kalimat ini. Ini bukan cuma slogan jualan biasa, ini tuh janji, sebuah janji yang revolusioner. Janji untuk membawa kita langsung ke sumbernya. Dan inilah wujud dari janji itu, Maestro AI. Gampangnya gini, ini adalah platform yang secara digital menghidupkan lagi para jenius. Jadi kamu bukan cuma baca kutipan Einstein di poster, tapi kamu bisa diskusi sama dia lewat avatar digital yang pinter dan realistis banget. Jadi ini dia nih intinya, ini pergeseran besarnya. Kita pindah dari jalan satu arah, dari buku ke otak kita, menjadi sebuah jembatan dua arah. Sebuah percakapan yang hidup, di mana kita bisa bertanya, berdebat, dan dapat pemahaman langsung dari ahlinya. Oke, saya tahu ini kedengarannya kayak di film-film sci-fi. Mustahil kan? Tapi gimana caranya teknologi ini beneran bisa jalan? Yuk kita intip dalamannya dan lihat apa sih rahasianya. Jadi, semuanya itu dibangun dari 4 lapis utama. Pertama, persona. Ini otaknya. Isinya semua karya, biografi, bahkan gaya ngomong mereka. Kedua, avatar. Ini tampilannya. Ketiga, suara unik mereka. Dan yang keempat, dunia virtual tempat mereka tinggal. Misalnya laboratorium jadul atau studio di abad pertengahan. Nah, disinilah kerennya persona AI ini. Kalau kamu nanya ke AI Newton, jawabannya itu nggak bakal kaku kayak Wikipedia. Dia bakal jawab pakai gaya bahasa dan cara pikirnya Newton di abad ke-17. Bener-bener kerasa otentik dan seolah-olah kita lagi ngobrol sama orangnya langsung. Bayangin deh pengalamannya. Kamu nanya soal relativitas. Avatar Einstein-nya nggak cuma ngetik jawaban, tapi dia bakal naikin alisnya sambil mikir, jalan ke papan tulis virtual, terus ngegambar konsep ruang waktu sambil jelasin pakai gerakan tangan. Ini baru namanya belajar yang bikin kita bener-bener masuk ke dalamnya. Oke, teknologinya udah kebayang kan? Sekarang, yuk kita coba rasain gimana sih rasanya belajar di ruang kelas AI ini. Enaknya, platform ini fleksibel banget. Kamu bisa sekedar ngobrol santai di mode dialog. Mau kuliah singkat, ikut masterclass dari Tesla. Atau, ini nih favorit saya, masuk ke lab eksperimen dan lihat langsung momen eurekanya Archimedes. Bahkan, kamu bisa minta bantuan Pythagoras buat ngerjain PR matematika. Nah, pasti ada yang nanya, terus nasib guru gimana? Tenang, teknologi ini bukan buat gantiin guru, tapi justru buat nguatin peran mereka. Peran guru jadi berevolusi. Dari yang tadinya cuma jadi sumber fakta, guru sekarang jadi kayak arsitek atau sutradara pengalaman belajar. Mentor yang ngebimbing, mancing diskusi, dan bantu murid dapat makna dari obrolan mereka sama para jenius. Tapi, jangan salah, Maestro AI ini bukan cuma aplikasi belajar biasa loh. Visi di baliknya itu jauh lebih besar, jauh lebih ambisius.
Ini bisa dibilang cetak biru untuk sebuah institusi pendidikan generasi baru. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong. Pasar teknologi pendidikan global itu nilainya wow 400 miliar dolar. Ini nunjukin kalau ada permintaan dan modal yang gede banget buat inovasi radikal kayak gini. Rencananya pun jelas dan bertahap. Dimulai dengan meluncurkan platform intinya dulu, lalu diperbanyak koleksi jeniusnya, dan puncaknya dalam 5-7 tahun adalah membangun sebuah universitas AI yang lengkap. Dan semua langkah tadi itu muaranya cuma satu. Sebuah visi yang super ambisius tapi juga sangat menginspirasi. Membangun universitas AI bagi kemanusiaan. Sebuah tempat di mana siapapun, dari manapun, bisa punya akses langsung ke gudang ilmu pengetahuan terbesar yang pernah ada di peradaban kita. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Kalau kamu bisa milih satu aja tokoh sejarah buat jadi guru pribadimu, siapa yang bakal kamu pilih? Mungkin Leonardo da Vinci buat belajar inovasi? Atau Marie Curie buat belajar soal kegigihan? Coba deh pikirin, karena dengan teknologi kayak gini, kemungkinannya jadi benar-benar nggak terbatas.